Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat tuh, Mbak. Silakan dulu, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri? Saya sendiri, alhamdulillah baik, Mbak. Bagaimana perjalanan ke sini tadi, Mbak? Lancar-lancar saja di jalan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kalau lancar di jalan. Kalau boleh tahu, Mbak, Mbak ke sini tadi menggunakan kendaraan apa ya, Mbak? Motor. Oh, berarti Mbak ke sini mengendarai motor ya, Mbak. Dan Mbak ke sini, kalau boleh saya tahu, datang ke sini sendirian atau diantar teman atau diantar oleh keluarga, Mbak? Kebetulan saya kesini tadi diantar oleh teman saya. Oh, berarti Mbak ini ke sini diantar oleh temannya. Berarti teman Mbak sekarang sedang menunggu di luar ya, Mbak? Enggak, dia lagi pergi. Oh, dia lagi pergi. Dijemput. Kalau boleh tahu, Mbak tahu tempat konseling saya di sini dan mau datang ke sini, yaitu tahu informasinya dari mana, Mbak? Kebetulan saya tahu dari media sosial, lebih tepatnya di aplikasi Instagram. Berarti Mbak ini tahu tempat konseling saya ini melalui media Instagram ya, Mbak, media sosial Instagram. Baiklah, Mbak, agar konseling kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran nantinya, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, Mbak. Boleh diperkenalkan namanya terlebih dahulu ya, Mbak? Baik, perkenalkan nama saya Ira Ramadiati. Saya dari Kelurahan Mas Mambang, Kecamatan Talu, Kabupaten Suma. Saat ini saya juga lagi berkuliah di Unpas Bengkulu dengan prodi Tadris Bahasa Indonesia. Berarti Mbak ini kuliah di Universitas Islam Negeri Fatwa Sekarang Bengkulu ya, Mbak? Iya. Baiklah, Mbak, perkenalkan juga nama saya Bayu Brahwijaya. Saya beralamatkan di Desa Air Keras, Kecamatan Talo, Kabupaten Suma. Mungkin dari Mbak ada yang ingin ditanyakan mengenai informasi dari saya? Cukup. Cukup. Baiklah, Mbak, saya ingin bertanya kepada Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini sudah semester berapa, Mbak? Semester 4 masuk ke semester 5. Berarti Mbak ini sudah tahun depan sudah magang dan KKN ya, Mbak? Iya. Berarti Mbak ini bentar-bentar lagi, mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi sudah wisuda ya, Mbak? Insyaallah. Baiklah, Mbak, kalau boleh tahu selama Mbak biasanya Mbak libur kuliah ya kan, Mbak? Hal-hal apa yang biasa Mbak lakukan, kegiatan yang Mbak lakukan biasanya saat berlibur kuliah, Mbak? Saat libur kuliah kan saya biasanya pulang kampung. Biasanya saya di situ melakukan kegiatan membersihkan rumah, membantu orang tua. Di sela-sela itu saya manfaatkan untuk menonton. Jadi Mbak ini ketika libur kuliah kegiatannya dimanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membantu orang tua membersihkan rumah dan membantu yang lain-lain ya, Mbak. Kemudian kalau boleh tahu, Mbak, dari kan Mbak tadi dari Kelurahan Mas Mambang ya, Mbak. Biasanya kalau di setiap daerah itu pasti ada yang namanya makanan khasnya, Mbak. Ya. Kalau boleh tahu, Mbak, dari Kelurahan Mas Mambang itu makanan khasnya seperti apa, Mbak? Biasanya di desa saya itu makanan khasnya seperti lepat ini. Oh, itu. Kalau boleh tahu, Mbak, lepat binti itu makanan seperti apa ya, Mbak? Saya kurang tahu ya, Mbak. Oh, itu makanan yang terbuat dari tepung, terus dikasih manisan di dalamnya, terus dibalut menggunakan daun pisang. Oh, berarti makanan khas dari Kelurahan Mas Mambang ini yaitu lepat binti ya, Mbak? Iya. Kalau boleh tahu juga, Mbak, Mbak ini apakah memiliki hobi, Mbak? Iya. Iya. Saya kebetulan hobi saya di bidang olahraga, yaitu bermain badminton. Sudah berapa lama Mbak ini hobi badminton?
Oh, sudah lama, dari sekitar saya SMP saya mulai bermain. Apakah Mbak selama SMP atau SMA atau SMK Mbak? SMK saya. SMK pernah mengikuti, kan biasanya kalau di sekolah itu biasanya adanya Olimpiade ya Mbak. Apakah Mbak pernah mengikuti lomba-lomba seperti Olimpiade? Iya pernah, tapi mengikutinya di ajang kosmetik seperti itu, lomba kelas. Ya Mbak, sudah ini ya Mbak, sudah lama hobi bermain badminton, dan selama Mbak bersekolah sering lomba, yaitu lomba kelas meeting ya Mbak. Baiklah Mbak, sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, agar kemudian konseling kita ini diberikan kemudahan, berikan kelancaran pada nantinya kita akan laksanakan. Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada Mbak, apakah Mbak sebelumnya sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Iya pernah. Pernah. Kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Bapak Farel. Oh, Bapak Farel ya Mbak. Baiklah Mbak, sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Mbak mengenai konseling ini ya Mbak. Yang dimana di dalam konseling ini ada namanya asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan ya Mbak. Yang pertama yaitu kesukarelaan, ya, dimana Mbak nanti bisa bercerita mengenai masalah Mbak secara sukarela, yang artinya Mbak benar-benar ikhlas untuk menyampaikan masalah yang sedang Mbak hadapi sekarang dan tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan, yang dimana Mbak nanti bisa berbicara secara terbuka, tidak ada kata-kata yang Mbak lebih-lebihkan atau Mbak kurang-kurangi tentang masalah yang sedang Mbak hadapi sekarang. Berarti Mbak nanti bisa bercerita tanpa adanya paksaan ya Mbak. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, yang sangat kami junjung selaku konselor, yaitu asas kerahasiaan, yang dimana permasalahan yang nantinya Mbak sampaikan dalam konseling ini nanti, saya selaku konselor menjamin data-data Mbak, privasi Mbak yang mungkin berharga bagi Mbak akan kami jamin aman. Dan kemudian Mbak nanti jangan takut bahwa data-data pribadi Mbak bisa bocor atau bisa diketahui oleh orang lain. Jadi di sini kami sangat menjunjung sekali ya Mbak asas kerahasiaan. Jadi Mbak nanti bisa bercerita dengan tenang dan jujur dan tanpa ada yang dipikirkan lagi ya Mbak. Kemudian di dalam konseling ini ada yang namanya waktu ya Mbak. Dalam konseling ini kita menetapkan waktu untuk konseling kita pada hari ini yaitu selama 30 menit Mbak. Mungkin apakah dari Mbak ada yang ingin ditanyakan mengenai waktu konseling kita pada hari ini, atau waktunya kurang 30 menit? Sudah cukup. Sudah cukup. Baiklah Mbak, langsung saja ya Mbak, kita mulai konseling ini. Apakah Mbak sudah siap? Siap. Siap. Baiklah Mbak, kalau boleh tahu Mbak, permasalahan apa yang sedang Mbak hadapi sekarang sehingga Mbak datang ke konseling saya hari ini? Tujuan saya kesini sebenarnya ingin meminta tips dari Bapak bagaimana mengatasi saya sendiri. Saya sendiri ini cukup mengalami seperti introvert. Introvert itu kan susah berbaur, berkomunikasi dengan orang, atau takut keramaian. Dari pengalaman saya juga pernah misalnya ke suatu acara di situ banyak orang atau lebih batas keramaian saya. Nah, di situ saya merasa takut dengan keadaan yang seperti itu, dengan keadaan banyak orang. Terus introvert itu juga menghalangi saya untuk berbaur dengan seseorang. Misalnya saya
sulit berkomunikasi, tidak berani menegur orang duluan. Nah, itu saya meminta tips dari Bapak dan jelaskan bagaimana caranya agar saya tidak terlalu introvert atau tidak terlalu takut kepada seseorang. Berarti Mbak ini mengalami masalah yaitu introvert ya Mbak, susah bergaul, tidak percaya diri pada lingkungan sekitar, dan itu menyebabkan Mbak menjadi takut ya Mbak, takut dalam artian sukar dalam menegur orang dan juga kurang menyukai keramaian ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, sudah berapa lama Mbak mengalami masalah seperti ini? 2 tahun yang lalu. Berarti sudah cukup lama ya Mbak, 2 tahun ya Mbak. Kemudian apa dampak dari Mbak ini susah bergaul, kurang percaya diri dan sulit berbaur dengan orang lain? Apa dampaknya di lingkungan sekitar Mbak? Dampaknya menurut saya sangat besar, terutama saat ini kan saya sedang berkuliah. Tentu saja kan kuliah membutuhkan komunikasi terus saat presentasi kita harus berbicara di depan orang banyak. Nah, saat presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen-dosen, saya takut salah, takut diejek teman. Nah, dari situ saya memikirkan hal ini untuk datang ke Bapak untuk minta tips agar saya keluar dari zona introvert itu. Tampaknya pada saya itu sangat besar, terutama nilai saya anjlok, turun. Berarti dampak dari kurangnya percaya diri, juga kurang berbaur, kurang bergaul ya Mbak, itu menyebabkan nilai kuliah Mbak turun ya Mbak. Itu berarti di lingkungan kampus ya Mbak, Iya. lingkungan perkuliahan. Berarti Mbak ini kurang percaya diri ketika presentasi. Mbak ini merasa takut, merasa cemas bahwa Mbak nanti presentasinya takut salah atau takut dikomentari oleh dosen ya Mbak. Kemudian Mbak, apakah dari keluarga Mbak memang Mbak sendiri yang merasa introvert atau kurang percaya diri? Apakah saudara-saudara Mbak mengalami introvert juga Mbak? Tidak. Saya sendiri yang mengalami introvert. Berarti dari keluarga Mbak hanya Mbak yang kurang percaya diri, sulit bergaul dan sulit untuk berbicara sesama dengan orang lain ya Mbak. Sulit artian dalam misalnya kalau bertemu dengan orang baru, sulit untuk beradaptasi, sulit untuk misalnya contoh kecilnya saja Mbak, kita kan biasanya kalau kita kuliah itu kan biasanya kita ngekos ya Mbak, pasti sebelah kanan kiri kita ada tetangga. Berarti kalau misalnya Mbak di kosan itu ketika teman Mbak bertemu dengan teman Mbak di kos, berarti Mbak ini lebih mengasingkan diri ya Mbak, lebih takut misalnya ketika teman Mbak ini datang ke kosan, Mbak ini langsung menutup pintu ya Mbak. Berarti Mbak ini merasa takut ketika bertemu dengan orang lain ya Mbak. Iya. Kemudian Mbak, apakah dari Mbak sudah mempunyai kepikiran dalam pikiran Mbak mengenai permasalahan Mbak ini harus mencari jalan keluarnya dari mana Mbak? Apakah Mbak sudah memikirkan kira-kira dari masalah saya ini yang susah bergaul, orangnya yang introvert, susah beradaptasi dengan orang lain, apakah Mbak sebelumnya sudah memikirkan solusi dari masalah Mbak? Belum, makanya saya kesini datang untuk meminta tips dan bagaimana caranya
agar saya tidak terlalu introvert, karena bagi saya terlalu introvert itu sangat merugikan, terutama di pertemanan. Di pertemanan itu ketika saya introvert, maka orang-orang sekitar saya itu takut untuk menegur saya, lebih mendiamkan. Berarti Mbak ini susah bergaul tadi ya Mbak, sering mudah takut dalam keramaian ya Mbak, sulit beradaptasi. Kemudian Mbak, tadi kan Mbak tadi menceritakan dampaknya di sekitaran kampus. Kalau di lingkungan Mbak sendiri, yaitu di rumah Mbak sendiri, apakah sama seperti di kampus tadi Mbak, boleh diceritakan? Kalau di rumah sendiri, keluarga saya lebih ke memahami saya ini introvert seperti itu. Jadi keluarga saya lebih mendiamkan, tapi sesekali ditegur. Biasanya saya kalau di rumah lebih nyaman untuk ngurung diri sendiri di kamar. Terus sehari-hari saya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan mainkan HP, menyendiri. Biasanya kalau Mbak misalnya lagi artian tidak kuliah Mbak, bukan libur kuliah ya Mbak, tidak ada mata kuliah, biasanya kalau Mbak ini kan orangnya introvert ya Mbak, apakah Mbak sering misalnya keluar jalan-jalan bersama teman-teman, atau Mbak ini ketika libur kuliah atau artian tidak ada mata kuliah pada hari itu hanya diam di rumah saja, atau Mbak sekali-kali healing atau keluar dari rumah mencari suasana baru Mbak? Biasanya saat tidak ada mata kuliah itu saya lebih banyak menghabiskan waktu di kosan dengan mengurung diri di kosan, tapi sesekali saya juga pernah jalan-jalan ke depan, ke luar atau ke pantai misalnya, seperti itu untuk menenangkan diri. Berarti Mbak ini ketika tidak ada mata kuliah lebih kebanyakan menyendiri di dalam kosan Mbak. Iya. Ada beberapa kali keluar dari refreshing ya, mencari suasana baru Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, di tetangga kosan Mbak itu apakah orangnya ramah-ramah atau bagaimana Mbak? Menurut saya lingkungan kos saya juga itu agak introvert, banyak juga orang-orang introvert, jadi sayanya susah untuk berbaur. Karena kenapa? Karena lebih banyak orang yang introvert lebih dari saya. Berarti dari lingkungan kosan Mbak itu orangnya banyak yang lebih introvert lagi dari Mbak ya Mbak, kurang ramah dan lain-lain ya Mbak. Kemudian apa harapan dari Mbak setelah kita melakukan konseling hari ini nanti Mbak? Harapan saya setelah saya mengikuti konseling pada hari ini, semoga saya bisa keluar dari zona introvert dan bisa menjadi lebih baik lagi, dan bisa dan berani untuk berkomunikasi sama teman, menjawab atau menyanggap tanya dari dosen ataupun orang di sekitar saya. Berarti harapan Mbak ini untuk keluar dari zona introvert ini Mbak akan lebih berani lagi ya Mbak. Kemudian apa yang Mbak rasakan saat ini setelah kita melakukan konseling? Setelah saya melakukan konseling pada hari ini, saya merasa tenang dan tidak terlalu memikirkan bahwa itu berbaur pada seorang itu tidak terlalu. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan dari masalah yang Mbak sampaikan tadi kepada saya. Di sini saya menyimpulkan bahwa Mbak ini
orangnya introvert ya Mbak, maupun di lingkungan kampus, lingkungan di kosan ya Mbak. Mbak ini orangnya lebih menyendiri ya Mbak, susah dalam bergaul, dan hal itu menyebabkan Mbak ini merasa takut ya Mbak, karena Mbak ini tidak mempunyai teman. Kemudian kalau dari keluarga Mbak ini, ketika keluarga dari keluarga Mbak ini berkunjung, Mbak ini selalu mengurung diri ya Mbak, dalam artian tidak misalnya menyapa dari keluarga Mbak sendiri atau bagaimana. Mbak ini lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar ya Mbak. Baiklah Mbak, nampaknya waktu kita sudah habis. Sesuai dengan kesepakatan awal kita tadi, kita akan melaksanakan konseling selama 30 menit. Sebelum kita menutup konseling kita pada hari ini, apakah dari Mbak ada yang ingin ditanyakan? Ada. Saya meminta sedikit tips bagaimana cara agar tidak terlalu introvert. Baiklah, di sini saya akan mengasih sedikit tips untuk Mbak agar Mbak ini tidak terlalu introvert ya Mbak. Mungkin dari saya itu mungkin Mbak nanti bisa lebih aktif lagi ya Mbak di luar dalam lingkungan ya Mbak. Contohnya di lingkungan kampus ya Mbak. Mbak nanti misalnya di kelas ya Mbak, lebih sering berinteraksi ya, berkomunikasi dengan teman-teman Mbak di kelas, dan hal itu nanti dapat bisa menyebabkan Mbak nanti lebih aktif lagi dalam berinteraksi, dan Mbak ini nanti dampaknya akan lebih mengurangi ya Mbak ketakutan Mbak saat berbicara dengan orang lain. Kemudian Mbak ini kan, masalah introvert ini kan masalah yang banyak dialami oleh seorang Mbak. Mbak ini harus merubah diri Mbak dari misalnya Mbak ini sering contohnya di keluarga ya Mbak, Mbak ketika ada keluarga sering mengurung diri di dalam kamar, kemudian berdiam diri saja, tidak misalnya menyapa keluarganya, misalnya dari mana, sudah lama nyampainya atau tidak, itu ya Mbak. Mungkin itu saja mungkin tips dari saya untuk Mbak. Baiklah Mbak, di sini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Mbak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam konseling kita pada hari ini. Baiklah, apakah dari Mbak ingin melakukan konseling pada pertemuan berikutnya atau cukup sampai di sini saja Mbak? Sepertinya cukup sampai di sini. Baiklah Mbak, terima kasih. Misalnya kalau saya ada salah kata-kata, mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih telah datang ke konseling kita pada hari ini.